Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Nah, di dalam sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kemudian saya juga akan membahas tentang cara mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan kekuatan tersebut. Oke, saya akan menampilkan slide PPT yang akan membantu kita untuk lebih memahami materi yang tentang sistem ekonomi. Nah, pada slide PPT ini kita akan bahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Apa itu sistem ekonomi Indonesia? Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang dianut atau dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Sistem ekonomi di dalam negara bertujuan untuk mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dalam satu tatanan rukun negara untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas perekonomian. Maka oleh dari itu, tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk mengatur penataan perekonomian di suatu negara agar terjaganya stabilitas perekonomian negara tersebut. Sistem ekonomi Indonesia itu terdapat dua jenis. Yang pertama, sistem ekonomi klasik dan sistem ekonomi modern. Ini terbagi berdasarkan zamannya. Kemudian, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini berada pada sistem ekonomi klasik. Sistem ekonomi tradisional itu diartikan sebagai kebiasaan, tradisi, adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ini biasanya pada zaman penjajahan. Ini masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelemahan. Yang pertama, standar perekonomian masyarakat relatif rendah, teknologi yang sederhana, masyarakat cenderung menolak perubahan sehingga sulitnya berkembang sistem perekonomian. Maksud dari kelemahan ini adalah pada masa itu masyarakat memiliki perekonomian yang relatif rendah dan teknologi dalam sistem perekonomian itu tidak memadai, seperti minimnya fasilitas. Dan kemudian masyarakat cenderung menolak perubahan. Banyaknya pada zaman itu masyarakat yang minim pendidikan atau ilmu pengetahuan sehingga mereka sulit untuk menerima perubahan. Namun, di samping kelemahan itu juga ada kelebihan di dalam sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, mendorongnya hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan. Pada zaman itu, yang menganut sistem tradisional memiliki hubungan yang erat, saling tolong-menolong, dan mengedepankan kerukunan. Kemudian yang kedua, adanya barang yang dihasilkan merupakan barang untuk kelangsungan hidup. Pada zaman sistem tradisional, karena disebabkan minimnya fasilitas, sehingga pada zaman itu masyarakat hanya menciptakan inovasi yang memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Yang terakhir, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat atau disebut juga dengan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintahan berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Sistem ekonomi terpusat menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Perekonomian negara yang menganut sistem ekonomi ini biasanya juga dianut oleh Indonesia dan negara lainnya itu seperti Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba.
Sistem ekonomi terpusat ini menitik beratkan pada pemerintah yang lebih berleluasa, berkuasa dalam melaksanakan pelaksanaan sistem ekonomi terpusat ini, sehingga masyarakat di dalam suatu negara itu memiliki keterbatasan, seperti pada negara Korea Utara yang dapat kita lihat sampai saat ini masih menganut sistem ekonomi terpusat yang perekonomiannya diatur oleh negara atau pemerintah tersebut. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat ini jarang terjadinya krisis ekonomi karena pemerintah menyiapkan peningkatan pada sistem ekonominya, sehingga jarang terjadinya krisis perekonomian pada negara tersebut. Yang kedua, pemerintah mudah menentukan jenis kegiatan produksi suatu perencanaan sistem. Di dalam sebuah sistem atau rumpun sistem ekonomi dan ekonomi terpusat, pemerintah mudah untuk mengontrol kegiatan produksi mereka dan apa yang akan mereka produksi, karena mereka memahami dan membatasi perekonomian warga negaranya. Namun di samping kelebihan itu, memiliki kelemahan dalam sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, memastikan kreativitas dan inisiatif individu untuk maju. Maksudnya yaitu sulitnya kreativitas masing-masing individu untuk berkembang. Seperti itulah yang disebut dengan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kemudian sering terjadinya monopoli, karena di dalam sistem ini perusahaan swasta atau pemerintah berkuasa penuh atas sistem ekonomi tersebut. Yang ketiga, tidak ada kebebasan dalam memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam yang dibatasi sehingga tidak adanya kekuasaan dari setiap individu negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Selanjutnya juga ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi kepada setiap individu. Dan pada saat ini Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis tersebut, sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan efisien karena banyaknya masyarakat dengan kebebasan menciptakan inovasi, kreasi, dan kreativitas terhadap perekonomian, seperti adanya anak SMA yang mampu menciptakan teknologi. Itu sangat berpengaruh kepada perkembangan sistem perekonomian negara. Kemudian menghasilkan barang yang bermutu, karena dengan tingginya tingkat sumber daya manusia, maka adanya inovasi terhadap barang yang bermutu. Kemudian timbulnya persaingan untuk maju, karena adanya kebebasan di setiap individu memiliki kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, sehingga banyaknya timbul persaingan untuk maju di dalam diri individu tersebut. Kemudian di balik adanya kelebihan itu, terdapat kekurangan. Yang pertama, adanya praktik saing tidak sehat, karena di setiap individu memiliki kebebasan, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan hal-hal yang di luar batas, seperti terjadinya perselisihan dalam perusahaan. Kemudian mudah terjadinya monopoli yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan besar. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sistem ekonomi sosialis. Sistem ini di mana pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan tersebut. Kelebihannya, pemerintah mudah menyediakan barang kebutuhan, kegiatan ekonomi sudah tersusun oleh perencanaan tata negara. Nah, ini dimaksud oleh pemerintah itu ikut andil dalam sistem ekonomi, dan Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi sosialis
karena adanya beberapa perusahaan swasta yang ikut dalam sistem perekonomian ini. Namun di sisi kelebihannya, terciptanya kreativitas produk-produk yang bermutu. Di samping kelebihan tersebut, terdapatnya kekurangan pada sistem ekonomi sosialis ini. Yang pertama, pendidikan moral diabaikan. Yang kedua, kebebasan dibatasi karena pemerintah ikut dalam sistem perekonomian ini. Maka tidak efisien jika sistem ekonomi sosialis diterapkan di dalam Indonesia, karena akan menyebabkan monopoli berkuasa. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran dalam sistem ekonomi merupakan pemerintah ikut campur dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar atau masyarakat tersebut. Dan sampai saat ini Indonesia juga mengalami sistem ekonomi campuran. Kelebihannya bebas dalam berusaha, kepentingan umum lebih utama, adanya hal individu dan produksi. Nah, kebebasan dari sistem ekonomi campuran karena diserahkan kepada masyarakat, namun di sebagian itu pemerintah juga ikut campur dalam sistem ekonomi ini, akan memudahkan masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi, dan pemerintah juga mengutamakan kepentingan umum di dalam negara tersebut. Namun di balik kelebihan itu, sistem ekonomi campuran juga memiliki kekurangan. Yang pertama, swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, beban sewa lebih ringan dibandingkan pemerintah. Nah, seperti pada contohnya di negara di Pulau Jawa, itu banyaknya tol-tol yang ada. Karena itu merupakan perusahaan swasta yang berkuasa. Dengan berdirinya tol, dengan majunya sistem ekonomi di dalam Indonesia, karena terlibatnya pemerintah dan adanya kebebasan bagi setiap individu, menyebabkan sistem ekonomi itu berkembang dan tingginya tingkat pembangunan, seperti contohnya pembangunan jalan tol. Dan dengan adanya bangunan jalan tol, banyaknya tanah-tanah penduduk itu dipergunakan sebagai jalur tol, sehingga masyarakat yang menjual, seperti di Jawa menjual bakpia, menjual makanan khas Jawa, itu kurangnya pendapatan dan keuntungan karena perusahaan swasta membangun pembangunan yang besar-besaran. Di samping itu, sistem ekonomi campuran ini juga tidak terlalu efisien diterapkan di dalam Indonesia. Dan selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi kelemahan dalam sistem ekonomi. Yang pertama, mengelola hasil produksi dengan baik. Yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan ekonomi dengan terarah, sistem yang teratur. Ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk negara lain. Nah, dengan promosi yang gencar-gencarnya menciptakan produk lokal untuk diperkenalkan ke internasional, menyebabkan akan meningkatnya devisa negara. Nah, oleh karena itu, di samping itu kita juga harus cinta produk lokal Indonesia dan memperkenalkan produk lokal tersebut ke internasional. Yang keempat, membatasi ruang gerak monopoli dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga atau produksi. Dengan adanya campur tangan pemerintah, harusnya menetapkan membatasi ruang gerak monopoli. Karena jika di dalam sistem ekonomi di suatu negara, jika monopoli itu berkuasa, maka menyebabkan sistem ekonomi itu tidak teratur dan tidak terarah. Baik, cara
meningkatkan kekuatan dari sistem ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang merata. Nah, sekarang banyaknya lapangan kerja itu tidak merata, banyaknya PHK yang terjadi. Hal ini harus kita tangani dengan cepat, yaitu gunanya untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas, menetapkan harga produk sesuai perekonomian penduduk. Karena jika menetapkan harga yang begitu tinggi, menyebabkan warga negara di suatu negara itu mengekspor barang dari luar ke dalam negeri. Itu banyaknya orang yang menggunakan produk-produk luar, karena produk-produk luar itu lebih murah daripada produk lokal itu sendiri. Namun melakukan inovasi produk-produk unggul. Di setiap produk-produk harus menciptakan inovasi di setiap tahunnya dengan mutu yang berkualitas, memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat dengan baik, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini sangat penting. Sumber daya manusia itu sangat berpengaruh besar terhadap sistem perekonomian Indonesia, karena dengan berkualitasnya sumber daya manusia akan memperbaiki sistem perekonomian dalam negara tersebut. Yang ketujuh, mengelola hasil sumber daya alam dengan baik. Baiklah, hanya itu materi tentang seputar sistem ekonomi, kelemahan, kelebihan, dan cara mengatasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.